Mari kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan saya tahu sesuatu akan terjadi, karena ketika Tuhan bersabda, segala sesuatu yang mustahil tercipta, karena firman-Nya itu menciptakan. Ada roh nubuatan, berarti juga ada penggenapan janji. Dan Indonesia bukan hanya akan sembuh, juga akan pulih dari problemanya. Lebih dari itu, Indonesia akan menjadi mulia di antara bangsa-bangsa karena ada gereja Tuhan yang berdoa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Yesus tercinta, datanglah ke tengah-tengah kami, sampaikan sabdamu, sebab ketika Engkau berfirman, sesuatu terjadi. Tuhan, terima kasih, kami terima urapan yang baru. Dan biarkan hamba-Mu disembunyikan di balik salib-Mu, biar Tuhan yang bekerja penuh. Sejak hari ini ya Tuhan, sejak firman dibagikan, akan terjadi sebelum dan sesudah, before and after, akan terjadi perubahan nyata atas Indonesia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca nubuatan untuk Indonesia yang saya dapatkan, yaitu di Yesaya 60 ayat 1-7. Judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Ini firman Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel saat itu. Tapi sekarang mari kita GR dulu. Ini juga bicara tentang kemuliaan Indonesia dan orang-orang Indonesia di kemudian hari. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Indonesia pasti sembuh, amin. Indonesia pasti pulih. Dan kita akan menjadi mulia, bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan, karena ada gereja yang berdoa. Dimulai dengan kata bangkitlah. Kata bangkitlah di sini mirip dengan yang dipakai oleh Yesus di Perjanjian Baru ketika Yesus membangkitkan seorang anak kecil. Kalimat itu yaitu talitakum. Ya, talitakum, bangkitlah. Bangkitlah ini atau talitakum adalah suara Allah yang diperdengarkan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan dan bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan. Mungkin di telinga jasmani nggak kedengaran, tapi ada orang tertentu yang mendengar itu. Bagaimana mungkin anak kecil yang mati bisa mendengar suara Yesus? Itu pasti suara yang diperdengarkan dalam alam roh. Sehingga ketika Yesus berkata bangkitlah, anak itu langsung melek mata. Orang lain sekelilingnya melihat Yesus lakukan itu, ya mereka dengar apa yang Yesus mendengarkan, apa yang Yesus katakan. Tapi anak kecil yang dibangkitkan itu kan mati. Saya percaya suara Tuhan itu melampaui khotbah, melampaui internet bahkan. Ada orang tertentu sekarang lagi tidur, tiba-tiba ada suara Tuhan lewat mimpinya. Ada seseorang berjalan, diam-diam di hatinya Tuhan berikan sebuah ide. Terutama Tuhan akan berbicara hari-hari kemudian untuk kesembuhan Indonesia secara nasional. Bukan hanya sembuh dari sakit penyakit atau wabah, tapi transformasi. Tuhan akan berbicara kepada figur-figur kunci, yaitu orang-orang atau individu-individu yang memegang kunci kebangkitan. Mereka yang pegang kunci-kunci kebangkitan untuk Indonesia itu, kalau gerejanya berdoa, Tuhan akan bersabda kepada mereka. Talitakum harus diperdengarkan. Dan saya berdoa, kita berdoa sama-sama hari ini, agar juga Tuhan berbicara kepada pemerintahan. Tuhan bangkitkan lewat doa-doa kita orang-orang yang takut akan Allah di dalam pemerintahan.
Mereka yang dipersiapkan Tuhan untuk membuat keputusan-keputusan bagi negeri. Mulai sekarang kita harus sembahyang. Minta Tuhan berbicara ke dalam hati mereka. Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang yang takut akan namanya di dalam pemerintahan kita. Selain itu, tali takum juga diperdengarkan di dunia marketplace atau di dunia ekonomi yang sedang terpuruk hari ini. Kita berdoa agar Tuhan bangkitkan CEO, business owner yang memajukan ekonomi dengan nurani. Mereka yang mengembalikan kepada komunitas. Tuhan mempersiapkan sebuah generasi Yosua di marketplace. Orang-orang yang akan merebut tanah Kanaan. Namun demikian, mereka juga orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati sesamanya. Kita berdoa, Tuhan bangkitkan pabrik-pabrik, bidang-bidang usaha yang memproduksi barang hingga diekspor ke luar negeri. Namun demikian menciptakan lowongan kerja untuk rakyat sendiri. Kita berdoa untuk lowongan di negeri. Kita berdoa supaya tidak ada orang yang menganggur. Supaya angka pengangguran ditekan. Kita minta sama Tuhan kreativitas di setiap bidang. Tali takum juga harus diperdengarkan, Tuhan bangkitkan di dalam dunia hukum dan peradilan. Orang-orang yang akan menjalankan sesuai dengan konstitusi dan memperjuangkan kebenaran. Mereka yang tidak makan suap. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang punya satu tujuan lebih tinggi daripada perkara duniawi. Orang-orang yang terpanggil di situ, terpanggil seperti layaknya hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani sesamanya, yang tidak pamrih dengan hidup ini. Kita berdoa untuk orang yang demikian. Bukan hanya itu, kita minta Tuhan bangkitkan di dalam dunia media, yaitu yang mempromosikan hikmat dan kebenaran. Kita minta sama Tuhan juga membangkitkan di dalam dunia pendidikan, buku perpustakaan, university atau universitas, yang melahirkan pemikir-pemikir yang benar dan besar, sehingga bangsa kita tidak dibodohi selalu. Tidak akan bisa lagi kita itu ditipu. Supaya bangkit sebuah generasi yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai Indonesia itu paling subur untuk yang hoaks-hoaks segala. Kita minta sama Roh Kudus agar supaya Tuhan membangkitkan di dalam bidang seni, budaya, dan Tuhan juga mengentaskan bangsa kita dari supaya kita bertobat dari mentalitas kemiskinan, pikiran yang sempit, suka iri hati, yang nggak bisa memuji keberhasilan orang lain. Kita minta sama Tuhan, bangkitkan orang-orang yang punya kapasitas besar di negeri ini. Tali takum itu harus terdengar sampai kemana-mana. Di setiap linear lapisan masyarakat, bangkitlah. Kalau gereja doa, Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang tepat. Hari-hari kemudian kita akan melihat generasi anak panah. Generasi anak panah itu nggak harus orang-orang yang muda di bawah umur 20. Generasi anak panah adalah orang-orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada hawa nafsu. Indonesia butuh orang-orang yang begitu. Saya tidak sedang menubuatkan kesembuhan semata-mata dari wabah. Tapi di setiap lapisan masyarakat butuh kesembuhan. Bukan hanya bicara tentang ekonomi, tapi juga keluarga. Kita minta sama Tuhan agar Indonesia mengalami revival dan kebangunan rohani. Termasuk di dalamnya kesembuhan ilahi bagi semua orang yang sakit, yang terjangkit wabah, di masa pandemi. We pray for miracles. Sebagian daripada mujizat yang kita doakan adalah mujizat kesembuhan. Namun lebih dari itu, kita berdoa untuk transformasi. Kata kemuliaan di sini itu artinya kavod. Kavod itu artinya berat. Itulah bahasa Ibrani for glory. Jadi yang kita sebut mulia itu artinya berat. Kalau kita berkata Tuhan itu mulia, Tuhan itu berbobot. Tapi orang yang dikutukinya akan menjadi orang yang ringan. Perkataannya tidak berbobot, tidak ada kualitas kehidupan. Orang itu tidak diperhitungkan. Dia ngomong apa aja nggak mempan. Jangan sampai kita jadi orang gitu. Saya berdoa supaya Indonesia bangkit dari hina, dari debu dan tanah.
Akan muncul hamba-hamba Tuhan yang dipakai sampai ke luar negeri mancanegara. Apa yang dia katakan terjadi karena Tuhan menyertainya. Para pebisnis-pebisnis yang takut akan Tuhan akan muncul dari Indonesia. Yang bahkan akan mempengaruhi ekonomi dunia. Bidang usaha. Hal-hal yang kreatif mulai bermunculan dari sini. Jadi kita bukan hanya selalu impor, tapi juga ekspor idea. Ide-ide kita yang akan ditiru. Indonesia tidak menjadi imitasi, tapi menjadi orisinil. Dari sini, orang-orang akan menirunya di mancanegara. Saya berdoa agar kita semua jangan lagi suka bercanda tentang Indonesia yang sifatnya degrading atau merendahkan. Kita selalu punya kebiasaan buruk melihat bahwa yang dari luar itu lebih bagus daripada yang di dalam negeri. Seringkali kadang-kadang kita berkata gini, wah beruntung ya bisa ketemu si ini sama si itu. Kenapa nggak pernah kita berpikir sama-sama beruntung mereka bertemu dengan orang-orang Indonesia yang berkualiti? Saya berdoa suatu saat tiba waktunya. Orang-orang Indo, anak-anak mudanya contohnya, tarian-tariannya, kreasinya asal bukan mempromosikan dosa. Itu membanggakan. Bukan hanya dari Korea contohnya, dari Jepang, atau dari Amerika, dari mana. Bisa jadi kita merasa bahwa orang Indonesia punya kreasi jauh lebih indah. Tentunya kita jangan sombong nanti kalau diangkat sama Tuhan. Karena itu orang Indonesia harus rendah hati, bukan rendah diri. Minder itu bahaya. Orang yang minder nanti kalau diangkat dia jadi orang yang angkuh sekali. Tapi kalau kita sudah rendah hati, percaya diri dong. Percaya produk sendiri juga. Studi banding boleh, saling mempelajari. Saling bertukar pikiran. Saling melengkapi. Tapi ada waktunya kita dilengkapi, ada waktunya kita melengkapi. Belajar untuk confident. Orang Indonesia harus berubah mentalitasnya di dalam dirinya. Sebab terangmu akan datang, kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Akan ada kemuliaan Tuhan atas produk-produk Indonesia. Yang saya sebut produk tidak tentu merchandise atau barang. Andalah produk Indonesia. Haleluya. Bangkitlah, ini berarti setiap linear. Kita harus sembahyang dan kita harus berdoa. Kita berdoa syafaat terus. Dan firman ini harus diberitakan kepada semua. Sampai Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. I love this. Ada sebuah nubuatan di sini yang terang-terangan. Bahwa bangsa lain, mancanegara akan berduyun datang ke Indonesia. Berarti pengunjung ke Indonesia akan membludak lain hari. Memang hari ini, as of now ya, waktu live saya tayangkan ini. Waktu kita sekarang sama-sama bertemu demikian. Sekarang turisme di stop di Indo. Karena semua masa-masa pandemi, corona atau COVID-19 ini. Ya, sampai kapan? Ya tentunya nanti akan zaman berubah. Tapi sekarang ketika saya berbicara, kita masih di waktu demikian. Pengunjung ke Indonesia di stop sekarang demi kesehatan. Tapi nubuatan ini nggak bisa batal. Tuhan sudah berkata bahwa bangsa-bangsa kan berduyun-duyun datang kepadamu. Berarti pengunjung ke Indonesia kan membludak. Ya tentunya karena turisme seperti di berbagai-bagai tempat di Indonesia. Oh banyak sekali di Papua, di Bali yang sudah lama ternama. Bukan hanya turisme, tapi juga nanti akan ada pertemuan-pertemuan ilmuwan, konferensi-konferensi besar secara internasional, dan terutama kebangunan rohani akan menyedot perhatian bangsa-bangsa lain. Indonesia akan mengalami revival yang belum pernah terjadi. Tapi Alkitab mengatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun. Kata berduyun-duyun ini sangat menarik sekali, karena berduyun-duyun berarti dia by shifts atau berdasarkan apa ya namanya shifts itu berarti berdasarkan kloter 1, kloter 2. Seperti orang kerja di restoran. Orang ini dari pagi sampai sore, dia dari sore sampai malam. Ada shift-shiftan. Nah ini juga sama, berduyun-duyun datang itu nggak sekaligus atau sekalian, tapi dia bergilir dan bergulir. Berarti ada blessing, berkat yang masih delayed. Ini kabar baiknya. Ada berkat yang belum terlihat, itu nggak apa-apa. Masih disimpan
di dalam kirbatnya Tuhan. Sekarang harus dicucuri air mata. Jadi jangan mengeluh dan jangan menyerah. Apa yang belum Anda lihat sekarang itu, Tuhan sudah simpan. Apa yang mata Anda belum lihat, telinga kita belum dengar, yang belum muncul dalam pikiran itu sudah ada di dalam tangan Tuhan untuk kita, di dalam tabung panahnya. Kata berduyun-duyun datang itu berarti ada blessings, ada berkat yang masih sengaja belum diberikan today atau hari ini. Ada delayed atau postpone grace, atau ada kasih karunia yang masih ditunda. Bukan karena Tuhan itu suka lamban, tapi memang belum waktunya sebab segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Mari kita ekspektasi. Mari kita penuh dengan antisipasi, karena ada berkat-berkat yang akan datang kemudian hari yang sekarang kita belum ketahui. Ayo GR dulu. Bangsa Indonesia tidak boleh minder. Anak-anak Tuhan di negeri ini harus punya rasa percaya diri yang tinggi di dalam Kristus ya. Jangan percaya pada diri sendiri, tapi percaya kepada Tuhan di atas segala sesuatu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Wow, Tuhan suruh lewat mulut Yesaya kepada bangsa Israel saat itu, pada para pemimpinnya. Mereka yang pegang kunci-kunci kebangunan rohani dan kunci-kunci kebangkitan negeri. Angkatlah muka, lihat sekelilingmu, semua akan datang kepadamu. Siapa yang datang? Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan digendong. Waktu itu Yesaya menubuatkan bangsa Israel yang tersebar kemana-mana akan kembali pulang ke rumah. Saya juga nubuatkan, menyambung Yesaya di dalam nama Yesus, bahwa orang-orang Indonesia yang di luar negeri, tidak semua ya, tapi sebagian besar akan pulang ke tanah air untuk membangun negeri ini karena amanah atau mandat Tuhan. Khususnya mereka-mereka yang punya keahlian khusus dan kepandaian-kepandaian tertentu. Orang-orang ini akan pulang. Nasib mereka lebih baik sih di negeri. Sekalipun kelihatannya mungkin sekarang tanah air di tanah air di negeri kita, sekarang di bangsa di dalam negeri ada banyak sekali tantangan. Banyak ketidakpastian. Tapi percaya juga banyak kesempatan yang Tuhan bukakan. Nasib mereka juga akan lebih baik. Tapi lebih daripada itu, mereka pulang bukan karena nasib sendiri, mereka pulang karena visi. Untuk membangun kerajaan Tuhan di negeri ini. Untuk memberkati bangsa Indonesia. Dan carilah dahulu kerajaan sorga. Malahan segala sesuatu akan ditambahkan. Ada sebuah nubuatan bahwa orang-orang Indonesia akan pada berbondong-bondong pulang. Dan mereka akan menjadi besar di tangan Tuhan ketika mereka pulang ke tanah air. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Wow! Ini mulai bicara soal devisa. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dahulu kala, semua yang namanya sumber daya kita, khususnya yang alamiah, semua diekspor. Lalu diproses di luar sana. Padahal mentahnya kita yang punya. Waktu itu kita tidak bisa mengklaim bahwa kelimpahan dari seberang laut beralih ke kita, malah justru kelimpahan dalam negeri beralih keluar. Tapi akan datang waktunya ketika orang-orang yang berpendidikan tapi yang terbeban, mereka yang dapat amanah dari Tuhan itu pulang. Mereka akan bisa memproses apa yang Tuhan percayakan bagi bangsa tercinta. Apa yang Tuhan taruh di Indonesia akan diproses di Indonesia. Malahan ada sebuah nubuatan di ayat 5 bahwa asing akan menanam modal. Ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri, di dalam negeri. Karena Indonesia akan diberkati ekonominya. Kayaknya nggak mungkin ya, kalau kita lihat kondisi pandemik sekarang. Apa bisa bayar tagihan aja susah? Percaya nggak nanti? Akan ada hujan lowongan. Akan ada banjir berkat. Tuhan akan bukakan jalan. Nanti keluar kata-kata seperti ini, mending kerja di Indonesia daripada di luar. Di Indonesia akan better pay. Akan dibayar lebih bagus di sini. Akan dapat facility. Memang betul kita anak-anak Tuhan tidak diajari untuk motivasi. Saya bicara secara umum, secara global. Bahwa nanti kondisinya akan demikian rupa. Siapa pernah sangka Korea bisa bangkit hari ini di Asia? Coba bayangkan. Tahun 1950 sekian terjadi perang civil war atau perang saudara. Korea Utara, Korea Selatan,
Korea salah satu negara yang gigit jari, makan aja susah. Siapa mengerti tiba-tiba mereka mereka berperan demikian rupa. Mereka menjadi trendsetter dalam banyak hal. Saya ajak Anda untuk berpikir sedikit bagaimana Tuhan bisa memberkati. Itu semua sebenarnya dimulai daripada gereja yang berdoa. Makanya tidak heran di negeri itu sangat terkenal sekali syafaatnya. Sebelum orang kerja, ini bukan ada acara khusus atau kebaktian kebangunan rohani. Setiap hari, bukan seminggu sekali. Mereka datang pukul 5 pagi, bahkan pukul 4 subuh-subuh, doa di gereja sebelum pergi ke kantor masing-masing. Dan kalau mereka berdoa itu bukan 5 menit, 10 menit, 15 menit, bahkan atau setengah jam. Mereka berdoa bisa berjam-jam. Lalu mereka berdoa mencari Tuhan. Gereja yang kuat berdoa, lalu ada mega church di mana-mana. Zaman dulu kebangunan rohani terjadinya begitu di situ. Tapi sekarang saya lihat banyak anak-anak muda mereka sudah nggak pergi ke gereja. Sekarang yang sungguh-sungguh cari Tuhan itu anak-anak muda di Indonesia. Itu luar biasa, kayaknya kaki diannya di kita nih sekarang. Ada gerakan yang sangat besar. Ya, gerakan yang sangat besar. Dahulu kala, kalau kita beli alat-alat elektronik contohnya, atau alat apa, itu produk Korea. Mungkin anak-anak muda sekarang nggak alami ya. Tapi yang seusia saya, seusia kami, bahkan lebih tua, kalau udah dengar produk Korea, sudah turn off rasanya, nggak bagus itu, kalau bisa. Tapi sekarang produk Korea dicari di mana-mana. Kok bisa ya mereka berubah kualitas? Dahulu mereka pas-pasan, luar negeri selalu bagus. Sekarang semua orang antri toko Korea. Mungkinkah suatu hari semua orang akan antri toko Indonesia? Semua dimulai dari gereja yang berdoa. Lalu Tuhan akan bekerja demikian rupa melalui orang-orang muda yang diberikan kemampuan untuk bisa menggarapnya, yang punya ilmu pengetahuan dan punya teknologi untuk memprosesnya. Tidak heran kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada bangsa sendiri dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Catat baik-baik, nubuatan berikutnya. Sejumlah besar unta muda dari Midian dan Eva, mereka akan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan, membawa emas dan kemenyan. Akan ada gerakan kebangunan rohani, khususnya di kalangan anak-anak muda. Dan revival puji-pujian di Indonesia. Sejumlah besar unta muda, jelas sekali usianya. How old atau berapa usia unta ini? Sejumlah besar unta yang akan menutupi daerahmu itu unta-unta muda dari Midian dan Eva. Jadi secara nggak langsung nih, kita dapat sebuah nubuatan yang sangat-sangat jernih. Bahwa akan ada kebangunan rohani anak-anak muda di Indonesia. Khususnya di dalam roh puji-pujian. Sebab mereka akan membawa emas dan kemenyan. Membawa doa. Memberitakan perbuatan masyhur Tuhan itu seperti sorak-sorai kemenangan. Menceritakan perbuatannya lewat melodi-melodi yang indah. There will be a praise revival in Indonesia. Ayat 7 yang terakhir. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ini kan kambing domba-domba jantan di Timur Tengah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ini yang saya paling suka. Gereja-gereja di Indonesia dinubuatkan di nubuatan ini. Mereka akan sungguh-sungguh memberitakan Injil dan akan mengalami pertumbuhan yang fenomenal. Seperti gereja mula-mula yang setiap hari ditambahkan jumlahnya dengan orang-orang yang bertobat dan mengenal Kristus. Segala kambing domba Kedar, domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah kita. Semua akan dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup di atas mezbahnya. Dan Tuhan akan menyemarakkan rumah keagunganku. Itu bicara tentang mempelai wanita, yaitu gereja-gereja di Indonesia. Bukan hanya rimbun daunnya. Kelihatannya banyak yang percaya tapi pindah-pindah. Tetapi
Sebaliknya, nanti akan rimbun buahnya. Akan banyak orang bertobat. Tidak perlu kita itu iri hati dengan pertumbuhan gereja di seberang kita. Saya yakin perahu Petrus tidak akan cukup untuk menangkap 153 ikan. Yang besar-besar lagi seperti tuna-tuna itu. Akan datang waktunya kita butuh perahu semua murid Kristus. Itulah sebabnya gereja harus berbenah. Sekarang waktunya perbaiki pengembalaanmu. Pastikan jalankan pemuritan, bukan hanya ibadah-ibadah biasa doang. Latih, bukan hanya latih untuk beribadah sudah, tapi latihlah setiap jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam gereja kita. Ajari mereka firman Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Bawa ke dalam roh pelayanan, sehingga tidak lagi kita itu hidup untuk perkara yang salah. Ketika gereja atau umat Kristiani, ketika anak-anak Tuhan dan umat percaya itu mulai mature atau mulai dewasa rohani, nanti bayang-bayang Petrus pun akan menyembuhkan. Itu bukan karena urapannya secara pribadi, tapi itu urapan korporat. Sebab di ayat-ayat awal, di fasal-fasal mulai kisah para rasul itu belum terjadi. Tapi nanti kemudian sapu tangan Paulus pun memberkati. Itu berarti urapan umat Tuhan, pengurapan gereja telah terangkat. Mari kita mature di masa pandemi ini, justru kita harus dewasa rohani. Kita harus mendewasakan iman. Jangan sampai iman terkesan ngos-ngosan, semua orang hanya wait and see, atau semua hanyalah tunggu dulu dan menanti. Lihat dulu, baru tahu berbuat apa kemudian hari. Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu, kenakan selengkap persenjataan Allah, dan lakukan kehendak Tuhan secara sengaja. Saya yakin tuaian besar akan terjadi. Corona atau tidak, kita akan lalui segala lembah dan masuk ke tanah Kanaannya. Indonesia akan mulia karena ada gereja yang berdoa, dan umat yang mengenal Allahnya tidak akan tinggal diam, tapi akan bertindak dan bergerak dengan Tuhan. Indonesia sembuh, dan dalam nama Yesus, sakit penyakitmu pun akan disembuhkan. Saya berbicara dan bernubuat melebihi dan melampaui dunia jasmani dan fisik. Saya tahu sesuatu yang supranatural sedang terjadi saat ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akhiri firman ini dengan beriman sepakat, maka ada urapan korporat. Pejamkan matamu. Saya persilakan untuk kita meletakkan tangan di dada kita seperti ini. Mari kita terima iman yang lebih besar. Mari kita menerima pengurapan yang baru dan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya.